Taqwa. Ya, takwa kata dasarnya itu berasal dari kata 3 huruf Bu. Wau, kom, apa lagi? Hah? Ya, Bu. Wakoya, ini kata dasarnya awal asalnya itu wakoya. Wakoya, takwa. Selama ini kita lihatnya takwau. Itu sudah menjadi kata takwa. Tapi kata dasar awal dari takwa itu 3 huruf itu wau, kom, dan ya. Wakoya. Ini kata wakoya itu kurang lebih 258 kali atau ayat. Jadi kalau ibu ingin tahu tentang takwa, paham baca 258 ayat uang sehari Bu. Masih banyak. Ya, cuma saya rangkum saja supaya mudah, supaya ibu paham. Apa itu wakoya? Bu, kalau dalam kata benda itu artinya adalah tempat berlindung. Makanya suka ada istilah hutan lindung. Kalau hutan lindung berarti hutan itu diapain? Dilindungi. Ya, kalau orang takwa berarti orang itu diapain? Dilindungi. Ya, kalau dalam kata benda itu dalam bentuk tempat. Tapi kalau dalam kata kerja banyak Bu, kurang lebih 100. Tapi sekali lagi saya singkat saja, rangkum saja. Artinya dalam kata kerja wakoya ini, 1 memelihara apa Bu? Memelihara dalam kata kerja. 2 menjaga apa Bu? Menjaga. 3 bisa juga artinya melindungi. Ya. Apa 3? 1 memelihara. Makanya kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, peliharalah dirimu. Ya, maksudnya tuh ku di situ takwa. Takwa itu pelihara. Ya, peliharalah dirimu, jagalah dirimu, kemudian lindungilah dirimu. Ya, di situ. Berarti kalau orang takwa orang yang memelihara, melindungi, menjaga. Ya, di situ. Kemudian ya, selain memelihara, menjaga, melindungi, juga artinya ada yang mempertahankan. Bu, maksud saya istilahnya mah eta-eta kene. Tapi kalau kita lebih luas, lebih banyak tadi seperti lautan, ibu semakin dalam nanti semakin paham. Oh, takwa teh eta. Gitu Bu. Kan selama ini tadi ibu pengertian takwa itu menjalankan perintah, menjauhi. Nah, maksud pengertiannya? Enggak, sawe akan. Banding ke paham-paham. Nah, tapi sekarang kita tambahkan. Selain memelihara, menjaga, melindungi, mempertahankan, menjamin, menyimpan. Ini dalam kamus loh, dalam kamus. Menyimpan. Nah, ada 3 lagi nambah nih. Ya. Kemudian ada juga membuat tahan lama, Contoh Bu, ibu punya uang 100.000, benar nggak? Membuat tahan lama tuh gimana? Ibu punya uang 100.000, beliin baju 80.000, sesana seberapa? 20.000. Ibu infakkan 20.000, berarti ibu tahan lama tuh udah 80, anu 20.000. Makanya ciri orang yang takwa itu suka infak. Berarti dia ini sedang membuat tahan lama apanya? Rizkinya. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga sampai akhirat. Membuat tahan lama. Makna takwa itu. Contoh, ibu lamun punya masalah, misalkan budak ceri, ambek apa sabar? Lamun sabar, tak sabarnya kita nanti dibawa sampai ke akhirat. Lamun ambek, ibu kerasannya di mana? Dunia, puas di dunia. Ibu pun sama beli baju 80.000, puas di dunia. Tapi tahan lama gak baju deh. Ibu THR mau kamarnya aja itu boro-boro 1 tahun. Tiga buah yang sehat.
Makanya orang takwa salah satu cirinya suka infak, suka berbuat baik. Berarti ketika berbuat baik, apa perbuatannya baik itulah yang nanti akan tahan lama. Makanya selain membuat tahan lama, artinya mengawetkan. Berikutnya artinya banyak melanggengkan. Nah, jadi luas Bu kita ini. Oh, takwa itu artinya memelihara, menjaga, melindungi, mempertahankan, menjamin, menyimpan, membuat tahan lama, mengawetkan, melanggengkan. Oh, berarti lamun boga duit teh supaya langgeng, kudu dibalanjakeun, diinfakkeun. Hari selama ini tarima duit, ibu ingetnya belanja apa infak? Sopi. Makanya kalau sudah paham asik Bu ngerjainnya juga. Kalau sudah paham atau pohon infak, bener kan? Dapat rezeki teh supaya awet, supaya langgeng, supaya tahan lama, supaya kita pelihara diri dari musibah soku. Makanya cek dulu loba musibah teh kurang infak. Ya tadi paksa ku Allah. Benar kan? Jadi mending infak dulu kata munggu dipaksa. Kacopetan. Ya, makanya cek infaknya. Orang makanya kan ciri orang takwa selalu infak. Ya, dalam rangka melanggengkan, mempertahankan supaya lama. Makanya tenang. Bu, orang takwa mah. Ya Bu ya. Ini dari sisi makna dulu, artinya dulu supaya paham. Itu masalah harta, belum tadi perilaku, perbuatan. Ya, di situ. Nah, tapi gimana supaya bisa memelihara, menjaga, melindungi, mempertahankan, menjamin? Coba Bu, kabarnya langsung sabulan ngumpul takwa. Berarti 11 bulan reward. Jadi langsung bisa memelihara diri, hidupnya tenang deh. Salamet deh. Hari ibu hoyong tangan jeung salamet dengan sabulan atau tiap bulan? Amin. Alhamdulillah. Berarti infaknya setiap hari. Benar nggak di situ? Baca Quran ya, belajarnya. Selama ini kan ayat sabulan paradigmanya tuh masih terjebak dengan 1 bulannya saja. Ya, kamu sedikit kan Ramadan Bu. Ya, ini di masjid saja. Masjid saja sudah ya. Ya Bu ya. Nah, tapi belum selesai loh Bu. Ketika usaha untuk memelihara, ingat kan takwa itu kepada setiap manusia. Berarti si manusia, si diri ini harus dipelihara, harus dijaga, harus dilindungi, dipertahankan, dijamin, menyimpan, membuat tahan lama, mengawetkan, melakukan. Dengan cara apa? Ini masih maknanya menepati, ya, menepati. Contoh, kalau ibu punya janji harus diapain? Ditepati. Tuh, itu berarti ciri orang takwa. Kabayang Bu, namun boga janji, ibu tidak tepati, malu nggak bisa ketemu orangnya? Ibu udah janji janjian kejadian ibu misalkan, mungkinnya minggunya, dengarnya orang ketemuannya, orang senang, orang olahraga atau pengajian, tapi bisa, siapa berani? Atau ibu teh alasan sama nawe tidak memenuhi janji. Berarti saat menepati, saat menuruti, nah di situ. Berarti berarti orang takwa lisannya dijaga nggak? Lisannya dijaga, jangan sampai nyakitin orang. Benar nggak? Janjinya jangan sampai tidak dipenuhi. Ya, memenuhi, menepati, menuruti, memenuhi. Ini dari sisi definisi maknanya. Berarti takwa itu kapan Bu? Setiap saat, selalu. Kapan ibu jaga diri? Dari apa? Dari gangguan, godaan, cobaan, termasuk keburukan, kejahatan sekecil apapun.
Ya, maaf maksudnya tuh amun ayam ngopi tak kesel, ambek tuh. Molosot deh. Masuknya nih. Jujur, jujur. Tapi harus ada usaha nggak Bu? Harus ini tuh usaha loh Bu. Ini tuh usaha. Bukan kayak duit langsung ayah hasil weh. Benar nggak? Berarti kan ada godaannya nggak? Ada ujiannya nggak? Namun mudah bika kesulitan sah. Jujur. Mewakili semuanya. Lah ibu Titi unggul dan saya juga yakin ibu-ibu juga. Saya juga sama. Ujian buat suami istri, ujian istri suami. Yang terdekat. Makanya tongkang goda, berusaha menjaga diri itu berarti berusaha menjadi orang apa? Iya ayawai, tapi kudu ningkat kemampuan untuk bisa menjaga dirinya, memelihara dirinya harus nambah ke. Tong anggar setiap tahun teh gitu kan pas awal. Ayat itu gitu. Itu di India, di mana saya. Ya, jadi ternyata takwa itu kemampuan atau usaha untuk mengendalikan diri, menjaga diri. Puasa itu hakikatnya puasa itu mengendalikan diri. Tapi kalau takwa itu lebih cenderung memelihara, menjaga diri. Ya takwa itu di situ. Makanya yang ditahan itu bukan hanya makan dan minum, tapi apa yang ditahan? Sebelum Ramadan ada nggak hawa nafsu? Ayo kan pika geuleuh, pika ambekeun, diikuti, ditahan. Ketika diikuti berarti sedang memelihara tidak? Tidak. Sedang menjaga tidak? Berarti takwa tidak? Lihat deh. Ya. Berarti mudah apa berat? Tapi harus diusahakan enggak? Intinya takwa itu harus mengusahakan. Wabil khusus yang terdekat tadi kalau nggak anak bebek. Nggak udah bisa nih kalau sebut, baru. Astagfirullah. Enggak berarti maaf Bu. Kan tadi berusaha untuk apa? Melindungi, memelihara. Apa wujudnya perlindungan di situ? Yang melindungi siapa? Kita tahunya Allah, benar nggak? Coba kita buka Quran surat 7 ayat Al-A'raf ayat 196. Surat 7 Al-A'raf 196. Surat Al-A'raf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran. Benar nggak? Ternyata maaf, jangan sepelekan Al-Quran loh. Fungsi sebenarnya Al-Quran itu sebagai pelindung. Makanya kenapa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang mana? Takwa. Berarti orang takwa putus dari Quran enggak? Enggak, terus Qurannya dibaca, terus Qurannya dipelajari, terus dipahami, terus diamalkan terus. Ya sebelum diamalkan, dipahami, itu dipelajari, dibaca dulu. Tapi maaf, mirisnya kan ayat nongan puasa Ramadan pukul Bu. Banyak. Tapi sekarang pikirannya, ternyata kan takwa itu memelihara diri, menjaga diri. Tadi surga itu Allah warisan kepada yang takwa itu kapan? Selalu. Ya. Takwa berasal dari kata apa? Wakoya, yang artinya memelihara, menjaga.
melindungi. Nah, itu 3 kata aja. Berarti kalau selalu bertakwa, selalu memelihara diri, selalu menjaga diri, benar nggak Bu? Selalu melindungi diri. Dengan apa bentuk perlindungannya? Al-Quran. Maka sebut nama Allah terus, Bu. Zikir, masalah anak, masalah suami, masalah ekonomi, sebut nama Allah terus. Supaya ibu tidak terpancing, ibu tergoda. Bisa dipahami, Bu? Tapi sok kagoda ini kan? Sok? Nah, jujur, apa-apa. Berarti setos takwa aja. Jangan dijawab. Yang tahu diri sendiri. Yang tahu diri sendiri. Tong tarik ini. Ibu terus seberapa kali puasa? Ibu sudah berapa tahun kita puasa Ramadan? Maaf, lebih nggak dari 25 tahun? Lebih. Sekarang TK saja 2 tahun, ditambah SD 6 tahun, 8 tahun SMP, tambah SMA, tambah kuliah 5 tahun. Saya itu kurang lebih 25 tahun untuk mencapai S3. Hari kurang puasa lebih di 25 tahun. Tos lulus baca, tos dijawab. Yang tahu diri sendiri. Nah, bisa jadi nggak guru besar kita saat kuliah mendrop out alias DO? Lamun lulus, bisa di DO, lamun kuliah. Tapi itulah, Bu, Allah bukan guru besar, tapi Allah maha besar. Masih diampuni, berarti. Benar? Asal kita mau terus minta ampun ke Allah, terus memperbaiki diri, tambahkan ilmunya, belajar terus, ya perbaiki dirinya, akhlaknya tadi, benar nggak? Tambah perbaiki. Allah maha pengampun. Makanya kita masih punya kesempatan menjalankan puasa di bulan Ramadan supaya lebih baik ketakwaan. Tapi sebelum baik ketakwaannya harus bertambah nggak ilmunya? Kan tadi di awal harus jangan mengikuti tanpa ilmu. Selama ini maaf, kalau tanpa ilmu berarti manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya, Bu ya, nah, di situ. Nah, maka dari itu, apa bentuk perlindungannya, Bu? Di ayat ini diulang, maaf. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Bu, berarti ibu pengajian pun baca Al-Quran supaya jadi orang apa? Soleh-soleh, orang takwa. Benar nggak boleh situ? Karena Quran yang ibu baca, ibu ngaji apa? Al-Quran. Quran itu pelindung sebenarnya, perisai ya di dalam diri kita. Nah, tapi Quran yang sebenarnya itu nanti disimpannya di mana? Di hati. Maka takwa pun sebenarnya bukan di mulut, bukan di otak, tapi takwa pun sebenarnya di dalam hati. Lihat Qurannya surat 49 ayat 3. Dibaca bahasa Arabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yafuzuna aswatahum inda Rasulillahi ulaikal ladzina namtahana Allahu qulubahum littaqwa. Oh, ada kata di situ amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Benar enggak? Selesaikan terus. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Nah, Bu, jadi semua, Bu. Ada yang diuji dengan anak, cucu, bebek, suami, tadi ekonomi, tetangga, saudara, ujung-ujungnya mah ujian hati. Teman orang lain, teman ibu difitnah, nyeri hati. Di mana nyerinya? Berarti yang diuji ketakwaan sebenarnya.
Di mana sakitnya? Nah, berarti takwa pun di mana? Di hati. Kalau memang dia pintar memelihara, menjaga diri, nggak akan terasa tuh sampai ke hati. Sebenarnya. Lalu bagaimana nanti caranya? Ya, selesai sudah Bu? Ya. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Amin. Benar. Ampunan yang besar. Ketika ibu memaafkan, ketika ibu sabar, ketika ibu infak. Tapi selama ini kalau yang nyakitin, ibu balas atau maafkan? Harusnya dimaafkan. So, sudah memaafkan belum kata Bebek? Tong mulutnya sudah, tapi hatinya kesogen. Karena takwa itu adanya di mana? Di situ. Jadi tujuan kita tuh kembali kepada Allah dalam keadaan takwa, Bu. Tapi ujian itu makhluk, barang, urusan, pekerjaan itu ujian-ujiannya. Tapi tujuan akhir itu kepada Allah dengan ketakwaan sebenarnya. Makanya kita harus pandai-pandai bisa memelihara diri, menjaga, melindungi, mempertahankan, menjamin, menyimpan, membuat tahan lama. Artinya apa? Senangnya tahan lama. Kalau ibu misalkan punten, misalkan jalan-jalan, healing misalkan, lama tuh Bu. Sesaat benar. Ibu belanja, shopping, senang tuh Bu. Tahan lama tuh. Banyak orang terjebak Bu di situ. Padahal takwa ini makanya orang kaya belum tentu senang, belum tentu bahagia, belum tentu takwa. Maka ketakwaan inilah yang harus diraih. Sudah selesai sampai sini? Nah, saya akan sampaikan ini parameter indikasi orang takwa. Ya, balasan orang yang takwa ini ada balasannya. Boleh saya hapus Bu? Ya, sudah ya. 11/4 ya, saya ya. Lanjut aja ya. Oke, siap. Balasan pertama, Bu, Quran surat 39 ayat 61 Az-Zumar. Ini orang takwa Allah akan selamatkan. Saya terkadang maaf suka kasihan Bu, masih suka ngaji, sok haji, tapi sok hatiku Bu batu. Maaf kagoda gitu. Ini kasihan gitu. Ibu misalkan ini ada paket kiriman lewat WA. Ibu silakan paketnya senilai sekian ratus. Maaf punten ibu dapat bisnis usaha. Dapat hadiah tapi harus biaya ongkos kirimnya kurang lebih 8 juta. Oh gitu. Tapi katipu Bu ada jam. Ngirim 8 juta. Ya, terus harus 32 juta. Dia dapat 3 miliar. Dia mustahil 8 juta Bu minjem ke sana ke sini. Minjem ternyata begitu mau kirim 3 juta, dia 32 juta, yang kedua kalinya dia baru sadar oh itu penipuan. Orang takwa itu selalu menggunakan akal sehat. Mikir dulu maksudnya itu kepada Allah minta tolong dulu, minta tolong dulu. Tapi kalau orang mengikuti hawa nafsu mah, iya tergiming-giming oleh hadiah Bu. Akhirnya katipu kasihan. Makanya orang takwa itu akan diselamatkan jadi Allah. Itu balasannya orang takwa pertama surat Az-Zumar surat 39 ayat 61. وَيَتَبِلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِهَا فَزَادِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena
kemenangan mereka tidak bisa disentuh oleh ajab dan tidak bersedih hati. Sudah 39 ayatnya 61 ya. Jujur saja, jadi maksud saya kalau orang takwa itu Allah akan selamatkan. Tapi tidak dengan sendirinya Allah selamatkan kalau tidak menggunakan akal sehatnya. Makanya puasa itu kan menahan hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bu, nanti kan wujud perlindungan Allah kan tadi Allah melindungi. Allah itu kan memberikan perlindungan. Allah yang sebagai pelindung yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi manusia dilindungi itu dengan apa? Al-Quran. Tapi manusia punya keinginan nggak hawa nafsu? Itu tuh yang akan mencelakakan Bu sebenarnya. Jadi kalau banyak manusia yang diiming-iming dengan kesenangan dunia, investasi, benar nggak? Dapat misalkan karena marak sekarang penipuan Bu. Saya kasihan jamaah ada yang kena gitu. Katipu. Modusnya itu mengaku tentara Syria. Tentara apa? Suriah gitu. Ya, tentara Suriah. Dia ini mau bisnis di Indonesia. Ya, barang-barangnya mau dikirim, tapi minta untuk apa paketnya sebesar 40 juta. Tapi nanti yang bisnisnya tuh bisa dapat 3 miliar. Ada yang seneng Bu ini teh. Maksud saya, tapi harus transfer dulu 8 juta, langsung dikirim 8 juta. Nah atau menang 3 miliar asik. Terus ngabayangkeun bikin rek ngabangun 5, rek itu dia. Ngabayangkeun. Ibu transfer lagi yang kedua kali 32 juta. Dia baru sadar astagfirullah. Katipu ya tidak terlepas mau tua mau mudanya, cuma kasihan. Jadi maksud saya Bu, orang takwa itu selalu gunakan akal sehat. Surat 65 ayat 10. Nah di sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja Bu, apa-apa Bu. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Tuh, beda Bu antara keinginan, hawa nafsu dan akal. Orang takwa itu menggunakan akal. Berarti belajar Quran itu harus pakai akal juga. Lawannya akal, di bawah akal tuh, di bawahnya akal tuh hawa nafsu, keinginan. Makanya kenapa ibu tadi disuruh belajar mencari ilmu pengetahuan supaya menggunakan apa? Akal. Bukan hanya akhirat, dunia saja harus punya akal sehat, digunakan, dipakai. Ya. Nah, tapi kalau keinginan itu lebih cenderung kepada dunia, Bu. Hawa nafsu itu sebenarnya. Tapi kalau Al-Quran dua-duanya, dunia dan akhirat. Tapi dengan menggunakan akal sehat dan iman tentunya di situ. Ya, selesaikan, diulang Bu, maaf. Jadi azab sebelum nanti di akhirat, di dunia pun ada nanti yang berupa kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesakitan. Berarti kurang takwa. Tapi kalau orang takwa terus berusaha untuk memelihara diri, meskipun dia sakit, meskipun dia susah, terus dia memelihara diri, menjaga diri, tetap taat dia. Terus berikutnya diulang, maaf. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman dan bertakwa gunakan akal nggak Bu? Kalau mau memutuskan sesuatu, memilih sesuatu tuh gunakan akal sehat, jangan terpancing oleh keinginan hawa nafsu semata. Hati-hati di situ. Terus berikutnya, Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. apa peringatannya? Al-Quran sebagai pelindung. Makanya kata Allah, jangan kamu berpaling. Baca lagi Ibu, yang baca mah. Silakan Ibu baca. Dan bersabarlah kamu bersama orang yang menyeru Tuhannya
di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Allah ridho, yang diharapkannya ridho Allah. Makanya sabar itu menggunakan akal, artinya yang mengharapkan ridho Allah, bukan hanya lanjut berikutnya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dibawa nggak, Bu, kalau perhiasan dunia? Kan tadi langgeng enggak? Enggak ya. Tadi ada kata langgeng, awet. Tapi kalau ridho Allah dibawa. Di situ. Selesaikan ayatnya. Dan janganlah kamu terus mengikuti orang yang hatinya telah kamu lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya. Jadi jangan ikutan mengikuti hawa nafsu. Jadi lamun suami popolokan, ibu saat suami popolokan, saat suami marah, berarti mengikuti apa? Kata Allah, ikuti jangan. Jadi orang tamu pasti saruhan, orang tamu senyum, benar gak bisa tahan hawa nafsunya. Tong saruhanan lah, Bu, bahasa Sunda. Mudah apa berat? Berat. Tapi suka kepancing tidak? Suka. Padahal takwa itu harus selalu tidak? Harus selalu. Ya, di situ. Selesaikan ayatnya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, jadi manusia disebut melewati batas itu dikala dia mengikuti hawa nafsu. Makanya kembali kepada Allah itu kembali kepada Al-Quran tentunya. Nah, jadi ini Bu, maaf saya agak singkat saja. Kembali balasan orang takwa itu satu diselamatkan oleh Allah, Bu. Ya, makanya tidak mudah tertipu di situ ya. Karena dia banyak mengingat Allah. Pasti Allah selamatkan. Yang kedua, tidak bersedih hati. Masih Qurannya yang sama, Quran surat 39 ayatnya 61. Yang ketiga, Ibu masih ingat ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan diberikan jalan keluar. Atau solusi. Ya, atau solusi. Dikasih solusi, Bu, kalau ada masalah. Itu Qurannya surat At-Tolak, surat 65 ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya, poin keempatnya, setelah diberikan jalan keluar, barang siapa yang bertakwa, Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Qurannya surat 65 At-Tolak ayat 3. Poin kelimanya masih ayat yang sama, Quran surat At-Tolak 65 ayat 3, tapi di situ Allah akan dicukupkan keperluannya. Jadi tidak merasa kurang terus. Ada orang yang kaya tapi kurang kene. Penghasilannya bersihnya 11 juta, Bu. Tapi merasa kurang terus. Gak tenang, gak bahagia hidupnya. Padahal orang takwa itu Allah akan dicukupkan keperluannya. Itu dalam Quran masih surat yang sama 65 ayat 3. Nah, setelah dicukupkan keperluan, maka yang keenam, Allah akan mudahkan dalam segala urusan. Ya, dimudahkan dalam segala urusan. Masih surat yang sama, Quran surat At-Tolak ayatnya ayat 4. Nah, poin aja dulu dari saya di sini. Nah, kan pertanyaannya berarti kalau kita masih merasa kesulitan dalam hidup, berarti ada masalah nggak, Bu, dengan ketakwaannya? Ada. Ya, ada masalah dengan ketakwaan. Kalau kita masih merasa kurang kene,
Aduh, capek wis lain, cengeng Pak, minyak saudara. Aduh, tobat. Berarti ada masalah apa? Ketakwaannya. Ibu ya. Tapi kalau ibu misalkan, aduh anaknya mau sekolah, tiba-tiba saudara ngirim, alhamdulillah, tuh disangka-sangka. Nah, itu ciri-ciri bu. Jadi nggak susah bu hidupnya, yakin ke Allah. Oh ternyata ada istilah waruya, waktu perlu ayah ternyata. Ya bu ya di situ. Maka takwa inilah yang harus kita raih. Ya bu ya, bersyukurlah ibu-ibu tadi dengan belajar ini menggunakan akal sehat, tapi harus diamalkan, dilaksanakan supaya menjadi orang takwa. Terakhir dari saya simpulkan, jadi bu bentuknya takwa ini saya ibaratkan pakaian hati, pakaian kolbu. Sebenarnya takwa itu. Tapi selama ini lamun takbiran ini kita mikirinnya baju lebaran. Nu baru nanti baju lebaran, lain baju takwa. Tapi selama ini pengertian baju takwa itu baju koko. Padahal itu baju kolbu, hatinya itu dilindungi dari cuaca panas itu. Kalau ada yang panas-panasin, ngobrol-ngobrolin, goda-godain, nggak tergoda, nggak panas itu, berarti itu sudah melekat hatinya. Kolbunya sudah pakai baju takwa. Terakhir dari saya, Qurannya surat 16 ayat 81. Quran surat 16 ayatnya 81. Silakan. Kalau ciri-cirinya pasti sudah ada yang menyampaikan, betulnya Al-Imran 133 itu salah satunya suka mohon ampun, menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit, menahan amarah ataupun sabar, memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berbuat kebaikan. Nah itu tuh yang dilakukan orang takwa itu harus dilakukan terus. Berbuat baik, memaafkan, menahan amarah alias sabar, infak, dan selalu mohon ampun. Itu tuh dalam rangka menjaga diri. Tapi bukan Ramadan saja, setiap hari. Ibu mau pergi, jangan lupa infak. Ada kecreng di situ di bawah. Silakan sesuai kemampuan. Jadi bukan untuk puternya, Pak Dokter saya mau ataupun pengurus, bukan. Infak itu sebenarnya buat diri ibu sendiri. Isi, jangan lupa. Ya, infak di situ. Silakan terakhir surat 16 ayat 81. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Nah di ayat sebelumnya tetap bicara rumah itu tempat berlindung, tempat bernaung rumah di situ. Tapi ada juga ibu berlindung kepada suami, berlindung kepada makhluk, itu suka kecewa bu. Tapi kalau ibu berlindung kepada Allah dengan wujudnya Al-Quran, disimpan di dalam hati, nah itu yang berlindung sebenarnya. Terus Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu. Memelihara. Tadi memelihara itu apa? Takwa. Ya, alhamdulillah bisa jawab. Nih saya masih bonus hadiahnya. Buat tajil nih. Buat tajil. Konek yang berjawab terus ya. Jadi tadi memelihara itu apa? Takwa. Allah umpamakan ya bagimu pakaian yang memeliharamu. Memelihara itu apa? Takwa. Berarti harus dijadikan apa? Dijadikan apa di sini? Pakaian. Jadi harus nempel terus enggak? Harus nempel terus. Terus berikutnya sebelum peperangan, dia diulang, dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dan memeliharamu dari panas. Jadi kalau ada yang manas-manasin ibu, ada yang ngesel-ngeselin ibu, ada yang fitnah ibu, tapi kalau hatinya ada pakaian takwa, ibu menjaga diri gak kepancing. Kalau ibu keluar rumah tetangga, ibu nggak cemberut deh, ibu gimana? Cemberut lagi atau senyum? Amin, alhamdulillah. Ayo nari dia, tapi lupa. Ya, memelihara dari panas terus dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Ibarat baju besi bu. Kalau perang itu ada peluru yang menyasar, benar nggak?
Kalau ujian itu bisa jadi ada perkataan lisan yang nyakitin ibu, benar nggak? Jadi sakit hatinya. Tapi kalau pakai baju perang tidak mempan ibu, biasa aja, nggak dimasukin ke dalam hati. Hebat orang takwa, bener nggak bu? Mudah apa berat? Kalau ngomong mudah. Ngomong mudah. Terus berikutnya, Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. amin. Jadi kalau sudah pakai baju takwa, kolbu hatinya pakai ibarat pakaian, nggak mempan bu difitnah orang, disakitin orang. Tapi asal dia tadi jaga diri, pelihara diri, ya, tentu dia berlindungnya kepada Allah, insya Allah pasti hidupnya bahagia kamu. Bahagia kamu? Nggak bahagia gimana? Tadi kan balasannya diselamatkan, tidak bersedih hati, terus apa lagi? Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi jalan keluar atau solusi ketika ada masalah. Terus aja dia berbuat baik, terus aja dia sadar, harus begini, harus begini, terus dikasih jalan keluar atau solusi, terus diberi kecukupan, nggak pernah kurang selalu. Anak mau sekolah, bayarnya nggak pegang, nggak punya simpanan, ada di mana? Nah gitu bu, ya di situ. Terus terakhir Allah mudahkan segala urusannya. Pengen nggak jadi orang takwa? Ya. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak makan dan minum, tapi ingat hawa nafsu, keinginanmu itu harus dikendalikan dalam rangka memelihara ataupun menjaga diri. Ya, berarti takwanya apakah Ramadan saja? Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada waktu sedikit, ya 2-3 menit. Ada yang mau menambahkan, menyampaikan ataupun yang ditanyakan, kita sama-sama belajar. Silakan. Ada, Bu? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, saya nanya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ya silakan Bu. Ya. Ya. Jadi maaf, maksud saya ini, kalau Rasulullah sebenarnya Rasulullah itu kan utusan Allah, ya Bu ya. Kalau wujud Rasulullah kita siapa? Nabi Muhammad kan? Ya di situ. Sekarang ada tidak? Sudah tidak ada. Tapi Allah sampaikan Bu bahwa Rasul itu bukan hanya sekedar Muhammad, manusia pun, utusan Allah itu manusia dan malaikat sebenarnya. Bahasa Arabnya Rasul itu utusan. Jadi bukan hanya Muhammad saja. Kalau sekarang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, ya, karena di dalam surat 22 ayat 75 Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Ya, tapi bukan Muhammad di sini, tapi bahasanya artinya Rasul di sini sekarang berarti utusan. Nah, kemudian siapa saja utusan pun, nah, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri, bukan istri tapi pasangan. Jadi maknanya di sini bukan hanya Rasulullah itu Muhammad saja, pasangan pun. Jangan terlalu tinggi ngomong tuh. Orang yang tinggi suaranya itu berarti sedang mengikuti hawa nafsunya, Bu, ngebentak, ambek-ambekan, hati-hati sekali kalau sudah paham dengan pasangan. Begitupun pasangan suami dengan istri, istri dengan suami. Maksudnya di situ tuh jangan terlalu tinggi. Ya, kan ayah misalkan jangankan satu rumah sakamar oge jojorowokan. Padahal deket awak nama badannya deket, berarti yang jauh apanya?
Tapi lamun hatina deket Bu, ngaharewos ge bahkan teu ngomong oge sok nyambung, suka nyambung. Misalkan istri saya pengen sate, aduh cenah lagi misalkan tiba-tiba saya bawa, oh berarti nyambungnya nanti telepon. Ketika keinginan istri bisa, itu contoh-contoh. Berarti jangan keraskan di situ, maksudnya itu suaranya itu sekarang ke siapa saja. Ya, jangan berarti kalau keras di situ maksudnya itu sedang mengikuti apa? Hawa nafsu, maka rendahkan. Makanya kenapa Al-Ghazali membagi 3 tingkatan puasa itu, 1 tingkat awam, 2 tingkat khusus, 3 adalah khusus bil khusus. Tingkat awam itu seperti sama anak kecil, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tadi puasa tingkat khusus itu mulai dia ini puasa itu panca indera. Mendengar yang tidak baik dia tidak mau dengarkan, melihat yang tidak baik dia tidak melihat. Jadi sudah mulai puasanya kepada pendengaran, penglihatan, ya termasuk mata, pikiran dia puasa, bukan hanya makan dan minum. Kalau sudah puasa khusus bil khusus itu lebih berat lagi. Artinya dia pikiran dan hati pun tidak mau memikirkan, dan hati merasakan selain dari Allah. Itu lebih berat lagi khusus bil khusus. Atau minimal kita mah puasa khusus di sini bukan tidak makan tidak minum saja, tapi lisan pun, suara keras pun kita harus puasa, mulai direndahkan. Itu maksudnya Bu. Ya, tinggi itu kan disuruh merendahkan. Tinggi itu biasanya karena hawa nafsu, karena emosi. Benar nggak Bu? Ya itu maksudnya yang bisa saya. Demikian ya, sedikit buat tajil, saya harus siapkan kan? Buat tajil saya harus buat kolak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah meningkatkan kualitas ibadah kita, puasa kita, khususnya menjadi orang-orang yang takwa, dan kita punya pandangan yang baru. Mungkin yang selama ini kita hanya baru tahu saja atau menyebut saja misalnya takwa, tapi tidak menunaikan, tidak mengusahakan, tidak menjalankan takwa ini dalam rangka memelihara, menjaga diri dari setiap kejahatan, dari setiap godaan sehari-hari. Maka kita harus usahakan terus pelihara diri kita, ya, dengan pasangan kita, anak kita, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Demikian yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah membimbing terus kita dalam kebaikan, semoga Allah terus membimbing kita dalam ketakwaan, dan mudah-mudahan, bukankah Ibu tahu bahwa dalam ayatnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang cara Allah untuk memuliakan hamba-hamba Allah, manusia, supaya menjadi orang bertakwa. Makanya akhlaknya harus jadi lebih baik, kan Bu? Sabarnya harus lebih baik, berbuat baiknya harus bertambah, infaknya anu dulunya 2.000 harus naik, tok jadi kendori malah itu infak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir dan pengurus khususnya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji. Terang, Bu.